Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita dulu memeriksa di sekitar kita ya, apa masih ada sampah yang berserakan. Kalau ada, tolong diambil dan diletakkan di tong sampah. Ya, Bu. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih? Ya, Sudah, Bu. baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada ketua, dipersilakan untuk menyiapkan teman-temannya. Baik, semuanya siap? Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi. Ucapkan Amin. salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengambil absennya dulu ya. Ya, Bu. Apakah ya baiklah anak-anak Ibu sekalian, sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu mau menanyakan siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Kelestarian alam, Bu. Oh, bagus. Berarti Aslamia membaca semalam ya. Ya, Bu. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang kelestarian alam. Nah, di pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, siapa bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Winda. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran jigsaw, kalian dapat menunjukkan cara membuatkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk, Bu. Bagus. Nah, dengan materi kita ini kita dapat untuk mencapai pembelajaran tentang beriman kepada malaikat. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, siapa yang bisa dulu menyebutkan tentang sedikit, mengulik sedikit tentang pengertian iman kepada malaikat? Saya, Bu. Ya, silakan. Anain, Bu. Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Tuh, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa? Bisa? Ya, terima kasih Ibu ucapkan tadi kepada Anda Mundria yang telah menjelaskan atau mengulas sedikit tentang pengertian iman kepada malaikat. Nah, siapa yang bisa membacakan pertanyaan tentang iman kepada malaikat? Yang pertama, Bu, nah ya, kepada Islamiyah, silakan. pertanyaan pertama, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, yang pertama, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Siapa yang bisa menjawab? Karena malaikat itu jujur, Bu. Nah, bagus, karena malaikat itu mempunyai sifat yang Jujur. jujur. Yang kedua, siapa lagi? Kepada Yora bisa, Yora?
untuk menjawab bagaimana pengertian iman kepada malaikat. Ananda Yora bisa? Iya, bisa, Bu. Nah, Iman coba. kepada malaikat itu artinya kita percaya, Bu, kalau malaikat itu ada. Walaupun Nah, malaikat itu tidak nampak sama mata kita, Bu. Tetapi malaikat itu ada diciptakan oleh Allah. bagus. Kasih aplaus untuk teman kita Yora ya. Benar itu, karena kita itu harus beriman kepada malaikat walaupun tidak terlihat. Yang ketiga, coba Ropi. Bisa Ropi? Ya, Bu. Ya, coba nak. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua, Bu. Jempol untuk Ananda Ropi ya. Sangat hebat sudah bisa mengulas sedikit tentang materi padahal belum Ibu jelaskan. Karena anak-anak Ibu ini kan sudah SMP ya, sudah bisa sebelum kita masuk materi sudah bisa menggalinya sedikit tentang pengertian iman kepada malaikat. Ibu melanjutkan. Nah, di sini Ibu mau menampilkan sebuah video tentang pengertian iman kepada malaikat. Anak ibu tolong perhatikan ya nak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ke-7 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah, submateri makna beriman kepada malaikat Allah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Sebelum Adik-adik, mari kita cermati dan baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Inilah beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adik-adik, sekarang kita akan membahas makna beriman kepada malaikat Allah. Coba kita lihat hembusan angin yang menggerakkan daun atau pohon berikut. Apakah kalian melihat anginnya? Jika kalian berada di luar, lalu merasakan ada hembusan angin, apakah kalian yakin angin itu ada meskipun tidak terlihat? Nah, begitu pula malaikat. Beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kemudian beriman kepada malaikat berarti bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Malaikat hanyalah salah satu makhluk ciptaan Allah seperti manusia, jin, dan benda-benda di alam semesta lainnya yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh menyembahnya, karena yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat, berarti kita juga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu, apa saja sifat-sifat khusus malaikat itu? Yang pertama,
Malaikat selalu patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak akan pernah membantah kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, malaikat tidak akan mati. Malaikat akan terus ada bahkan sampai manusia berada di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin dari api, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak akan makan dan minum karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Ada beberapa tugas yang dimiliki oleh malaikat dan akan terus dilaksanakan. Tugas-tugas malaikat akan kita bahas pada video lainnya ya. Itulah sifat-sifat khusus malaikat yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Kita juga harus mengimani serta meyakini keberadaan malaikat Allah tersebut. Sekalian, dari video tadi, siapa yang bisa melanjutkan materi karena kayaknya tidak ada tadi malam tadi membaca buku ya tentang iman kepada malaikat ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian iman kepada malaikat. Siapa yang bisa Rofi mau membacakan tentang menjelaskan tadi, Bu. pengertian iman kepada malaikat? Rofi tadi, Bu. Nah, Rofi, Bu. coba Rupi dulu bacakan nak pengertian iman kepada malaikat. Baik. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat dalam Islam berarti meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak nampak oleh manusia. Mereka adalah makhluk yang sangat mulia dan patuh pada perintah Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya dan tidak tampak dengan mata manusia, kecuali dalam keadaan tertentu yang Allah kehendaki. Itu, Bu. Ya, terima kasih Ropi. Ya, Ya, Bu. di sini Ibu ulangi lagi tentang pengertian iman kepada malaikat itu, yaitu iman kepada malaikat dalam Islam berarti kita yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Dengan kita meyakini bahwa malaikat itu ada, berarti kita sudah meyakini bahwa Allah itu yang telah menciptakan malaikatnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang iman kepada malaikat itu mengandung dua unsur penting. Coba dulu bacakan Yora, apa itu unsur penting tentang iman kepada malaikat? Iya, yang pertama yaitu meyakini tugas dan peran malaikat yang sangat penting. Yang kedua, meyakini adanya malaikat sebagai makhluk, Bu. Ya, makhluk gaib ya, Makhluk Nak ya. gaib. Iya, Nah, Bu. ya. Ya, di sini ada dua unsur atau unsur penting tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, kita meyakini tugas mereka dan peran malaikat yang sangat penting. Nah, di sini kita yakin bahwasanya tugas-tugas malaikat itu adalah tugas yang penting atau tanggung jawab yang besar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat. Yang kedua, kita meyakini adanya malaikat sebagai makhluk gaib. Karena apa? Karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya malaikat itu tercipta dari cahaya atau nur. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pondasi atau tentang kepercayaan kita terhadap iman kepada Yora, silakan Nak. Pondasi kepercayaan dalam Islam, iman kepada malaikat termasuk dalam pondasi kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ada 6 pokok ajaran dalam rukun iman yang harus diterima dan diyakini oleh setiap umat Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada hari kiamat. Dan iman kepada takdir Allah, Bu.
Itu, Ya, Bu. bagus. Terima kasih Ananda Yora ya. Nah, di sini ada 6 pokok, yaitu ajaran dalam rukun iman. Nah, dalam ajaran rukun iman ini, rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Nah, di sini kita meyakini adanya malaikat itu sebagai makhluk Allah yang tidak tampak oleh manusia. Nah, berarti kalau anak-anak ibu sudah beriman kepada malaikat, berarti sudah meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti anak-anak ibu sudah hafal semuanya kan tentang rukun iman? Udah, Nak? Sudah, Bu. Apa sudah? Nah, bagus. Bu. Jangan lupa ya, nanti sudah tamat SMP rukun iman masih tidak dapat juga malu karena kalau rukun iman tidak dapat TK aja itu sudah bisa itu rukun iman. Pak Roji tidak tahu, Bu. Rukun iman Masya Bu. Allah. Kenapa itu Roji tidak tahu rukun iman? Ya di balik-baliknya, Bu. Ah, Tidak tolong ya berurutan loh, nanti. Bu. Tidak Ah, berurutan, ya. Bu. Berarti kurang membaca Satu, dan memahami percaya ya. pada malaikat. Dua, Ah, itu percaya pada kitab. salah itu nak, bukan kayak gitu urutannya ya. Coba dulu Ropi bisa nak? Bisa, Bu. Coba. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada takdir Allah. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita Ropi ya. Sudah bisa nak Roji? Sudah Bisa, dapat Bu. nak? Coba, Bu. Coba praktekkan nak. Rukun iman ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab. 4, percaya kepada nabi dan rasul. 5, Iya. percaya kepada hari kiamat. 6, percaya kepada hari kiamat. 6, Berarti sudah percaya dapat ya nak kepada ya? qada dan qadar. Sudah dapat ya nak ya? Jangan lupa lagi Bu. ya. Ya, Itu Bu. urutannya itu harus bagus, nak. Kalau nanti kan ditanya orang, tamatan apa SMP? Walaupun kita SMP, tapi kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui apa yang wajib kita ketahui. Bukan kita hanya di pesantren saja yang harus mempelajari materi-materi agama. Di SMP pun itu kan ada kita pembelajaran tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, walaupun sedikit ya nak ya. Jangan lupa ya. Lalu sarang wajah, Bu. Apa Ropi? Roji itu acuk sedang lalu wajah, Bu. Oh, suka ketiduran ya di lokal ya? Iya, Bu. Ya, Acok mau tahu Karena sering main Bu. HP ya nak ya? Acok mau tahu Bu. Itu Roji. Dengarkan Ibu ya nak Awak menjelaskan. nolong orang gaek, Bu. Malam, Bu. Oh, kenapa nak orang tuanya? Orang tua awak jualan, tuak tolong, Bu. Bagus nak, bagus. Tapi kalau kewajiban kita juga sebagai seorang pelajar, jangan lupa ya nak ya. Iya, Kita Bu. juga harus wajib mencari ilmu supaya kita tidak seperti Tapi- orang tua kita lagi bisa Hatinya rajin, untuk mah, Bu. menolong orang tua kita nanti. Iya, Bu. Lanjut. Terus di sini ada dalil tentang iman kepada malaikat, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Nah, coba dulu Aslamia bacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, Bu. Iya, Quran iya. surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 285. Artinya, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, kepada Engkaulah tempat kembali. Ya, Bu, lah Ya, sudah, Bu.
Terima kasih, Hanada Aslamiyah. Di sini dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 285, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Nah, terus dalam surat Fatir ayat 1, siapa yang bisa membacakan makna dari ayat tersebut? Doni bisa, Doni? Bu, Ya, silakan, Nak. segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Dia menambah dalam penciptaan apa yang dia kehendaki, Bu. Udah, Bu. Ya, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala Jadi ke bawah, Bu. sesuatu. Nah, berarti di sini dalam surah Al-Fatir ini dijelaskan segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan yang mempunyai sayap. Berarti dalam surat Fatir ini dijelaskan bahwasanya malaikat-malaikat itu mempunyai sayap 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, berarti Allah itu maha kuasa atas yang telah dia ciptakan. Terus selanjutnya, dengan materi kita tadi, Ibu akan membagi 3 kelompok. Ya, Nanda ya. Terus kelompok yang pertama di sini, Yora, Siska, Wika, Roji. Kelompok kedua, Ropi, Doni, Vivi, Aslamia. Nah, itu berarti kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 ya, Nanda. Sebutkan beberapa nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Terus kelompok 2, Ropi, Doni, Vivi, Aslamia menjawab tentang jelaskan tugas masing-masing. Lah, masing-masing malaikat, bagaimana peran malaikat dalam kehidupan manusia menurut ajaran agama Islam. Terus kelompok yang ketiga, Lefriza, Winda, Munria, Sesmila itu menjawab tentang apa hubungan antara iman kepada malaikat dengan keimanan kepada Tuhan Allah. Nah, coba diskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Duduk secara berkelompok ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, Bu. Udah Sudah siap? siap, Bu. Sudah siap, Nah, Bu. nah, kelompok berapa dulu yang bisa menjawab? Kelompok 1, Bu. Nah, ya, silakan dulu jawab kelompok 1. Ya, Siapa yang Yora, mau Bu. jawab? Yora, Nah, Bu. ya, silakan Ananda Yora, sebutkan. Nama-nama malaikat yang pertama itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Horakib, Atib, Mungkar, Nangkir, Malik, Ridwan. Nah, itu, Bu. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk teman kita Yora ya, Nak ya. Bagus sekali. Terus kelompok 2 sudah bisa? Sudah ketemu hasilnya? Belum siap, Bu. Iya, Ya, Bu. kerjakan ya, Nak ya. Tolong diskusikan dengan Ya, temannya Bu. ya. Sedang, Bu. Kelompok 3, bagaimana, Nak? Udah siap? Kelompok 2 sudah siap, Bu. Nah, coba sampilkan. Siapa yang mau jawab? Kelompok 2. Baik, Bu. Ya, silakan Rupi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama Doni, Pipi, Aslamia. Nah, iya, Nak. Yaitunya hasil diskusi kami bagaimana peran malaikat dalam kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Iya. Tugas-tugasnya. Tugas malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Iya.
Nah, apabila seseorang berbuat baik, beramal soleh, banyak melakukan kebaikan, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Lalu yang bagus. kedua, ada Israfil. Hmm. Malaikat Israfil itu tugasnya yaitu menurunkan hujan dan rizki. Dia, Nah, ya Bu, ada lagi? dia memberikan rizki kepada setiap manusia, maka wajib yang Allah berikan. Itu Bu, terima kasih Bu. Iya, bagus. Terima kasih kepada Ropi. Ada lagi yang bisa? Kelompok 3 sudah siap? Bu, Ada yang Ropi bisa tadi jawab kelompok salah, 3? Bu. Ropi tadi salah, Bu. Iya, walaupun salah Yang kan masih kita menyampaikan kasih rezeki itu semangat. malaikat Mikail, Bu. Yang Iya, menyampaikan berarti rezeki, Bu. Ropi kurang membaca ya, nak ya. Itu Atau usulan masih ada yang... dari Aslamia Bu. Iya dia Oh, katakan, berarti saya Aslamia salah Mikail kasih tadi Bu. konsep ya, Ropi ya. Iya Bu, Aslamia ini itu katanya Bu. Itu ya saya bacakan itu Bu. Ya, hasil Dia diskusinya ya. ketuanya, Bu. Nak memilah dia, Bu. Iya, nggak apa-apa Maaf itu, nak. Bu. Salah biasa. Itu kan di sini kan Ya, kita masih proses belajar. Nggak apa-apa, maaf salah. Bu. Bagus itu. Sudah tampil aja udah Bu kasih nilai. Apalagi kan bagus. Bagus itu. Sudah berani tampil ke depan itu sudah Bu kasih nilai itu. Nah, Terima kelompok kasih 3, Bu. ada yang bisa? Apa hubungan antara iman kepada malaikat dengan keimanan kepada Tuhan atau Allah? Bu Winda, Winda sudah siap, nak? Ya, Bu. Saya Bisa menjawab jawab? Nah, ya. hubungannya, Bu. Jelas ya, Bu. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, tentu kita akan beriman juga kepada malaikat, Bu. Bagus sekali Anda jawabannya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, secara tidak dengan langsungnya itu kita sudah beriman kepada malaikat. Iya, kasih aplaus untuk semua kelompoknya, nak. Ya, kelompok 1 itu nilainya 95. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus kelompok 2, karena tadi Ropi sudah juga tampil ya, tapi ada sedikit kesalahan, nilainya 90 untuk Terima kasih kelompok Bu. 2. Tepuk tangan. Terus Kasih, Bu. kelompok 3, nilainya 94. Ya, kasih aplaus untuk semua kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Pada kesempatan kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Siapa bisa membacakan? Saya, Bu. Iya, silakan Mundria. Baik, Bu. Iman kepada malaikat adalah salah satu pokok ajaran dalam rukun iman dalam Islam. Hal ini mencakup keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak tampak oleh manusia dan memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga dan mengatur alam semesta. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk meyakini eksistensi malaikat, memahami tugas mereka, dan menjadikan hal ini sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah. Itu, Bu. Ya, terima kasih Ananda Mundria yang telah membacakan tentang kesimpulan atau dari hasil materi kita pada hari ini. Anak-anak ibu sekalian, apakah masih ada yang kurang paham tentang materi kita tentang pengertian iman kepada malaikat? Sudah paham, nak? Sudah Bu. Ya, Bu. Nah, Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, cukup sampai di sini. Apalagi materinya siap ini? Bahasa Indonesia Bu. Pelajarannya. Bahasa Apa, Indonesia Bu. Robi? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, Ibu harap tidak ada yang keluar ya. Tetap di kelas. Tunggu nanti Ibu guru bahasa Indonesianya masuk ya, nak. Tidak ada yang berkeliaran. Ya Bu. Ya, cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.